Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Oke, anak soleh. Oke, baik, hari ini Ustadz ada tamu, yang hari ini akan menjadi penilai, namanya observer, itu tulisannya. Yang dinilai apanya? Semuanya. Ustadz juga dinilai, kalian juga dinilai. Baik, saya akan kenalkan teman Ustadz yang di belakang, namanya Ibu Nila Susanti. Ya, panggilannya Ibu Nila. Baik, ketua kelas, silahkan dipimpin dulu doanya sebelum kita mulai pelajaran. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini ada yang tidak masuk? Siapa saja yang tidak masuk hari ini? Oh, Adiba. Kenapa Adiba tidak masuk? Izinnya kenapa? Oh, sakit. Semoga yang sakit kita doakan segera sehat, bisa masuk lagi, bisa berkumpul lagi, belajar bersama dengan kita. Amin ya robbal alamin. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Boleh semuanya berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya bersuara ya. Baik. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dan bantu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, adikku semuanya. Maulah gimana bangsa-bangsanya Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang indah. Indonesia, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku
negeriku yang ku cinta, Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan boleh kembali duduk di kursi masing-masing. Silakan, bukunya sudah dibuka semua? Oke, baik. Selanjutnya, Ustadz ada beberapa pertanyaan dulu sebelum kita mulai pelajaran. Ya, siapa yang sering ke kolam renang? Siapa yang sering ke kolam renang? Oke, biasanya kalau Ryan ini ke kolam renang berapa hari sekali? Atau tiap hari? Oh, 1 kali 1 minggu. Berapa? Sama kayak Ryan. Oh, sama kayak Ryan, sekali seminggu. Ada yang 2 kali seminggu? Atau 2 minggunya 1 kali? Atau 1 bulan 1 kali ada? Oh, Fahri 1 bulan 1 kali. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Biasanya hari apa berangkatnya? Hari Sabtu. Kalau Ryan? Hari Sabtu juga, sama dong harinya. Kira-kira tiap Sabtu ketemu nggak di sana? Seandainya gini, kalau Sabtu besok Ryan sama Fahri, Sabtu ini berangkat kolam renangnya sama-sama nih. Minggu depan sama-sama nggak berangkatnya? Enggak akan ketemu. Kapan lagi dia bisa ketemu di minggu depan? Oh, belum tentu ketemu. Hari keberapa lagi dia ketemu? Nah, nanti bisa dihitung. Namanya nanti kita menggunakan KPK. Apa itu KPK kemarin? Sudah belajar? Kelipatan persekutuan terkecil, atau disebut dengan, atau disingkat dengan KPK. Misalnya gini lagi, contohnya lain. Siapa namanya ini? Atar. Nah, Atar ini liburan ke Bengkulu setiap 1 bulan 1 kali. Misalnya. Sedangkan si Nopal, nah, Nopal liburan ke Bengkulu 2 bulan 1 kali. Bulan ini, bulan September, mereka berangkatnya bareng. Bulan apa lagi mereka bisa berangkat bersama-sama? Kalau bulan depan sama-sama nggak ketemu? Nggak akan ketemu. Karena Nopal nggak berangkat, sedangkan Atar berangkat. Bulan apa lagi bisa ketemu mereka? Nanti kita bisa hitung dengan KPK. Baik, hari ini apa yang kita pelajari? Pertama, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, agar kalian dapat memfaktorkan bilangan ke dalam bentuk perkalian faktor prima. Sudah belajar faktor prima kemarin? Sudah. Sekarang kita pendalaman yang kedua, agar dapat menentukan kelipatan persekutuan terkecil dari 2 bilangan dengan menggunakan faktorisasi prima. Artinya harus punya kemampuan untuk mencari faktorisasi prima terlebih dahulu. Yang ketiga, agar dapat menerapkan konsep KPK dalam permasalahan sehari-hari, misalnya jadwal ibadah, kegiatan rutin, jadwal ngajinya, jadwal hafalannya seperti apa, pembagian kelompok-kelompok seperti apa. Oke, baik, sampai sini bisa dipahami? Siap, bisa. Oke, baik. Silakan coba perhatikan, Ustadz ada sebuah cerita. Nah, silakan nanti perhatikan dulu gambar, ada cerita di dalam video. Bisa diperhatikan ceritanya. Silakan dengar dulu ya ceritanya ya. Halo semuanya, akan mengilustrasikan permasalahan kelipatan persekutuan terkecil atau yang biasa disebut. Saya giring dulu ya, nanti kita baru bahas apa sih yang mau kita pelajari hari ini. Nanti setelah video ini. Ya. Kita Ada namanya. ada si Bro, yang kedua ada Koni. Siapa namanya? Koni. 1 orang lagi namanya Ron. Oke. Pada suatu hari, 10 hari aku tidak ke pantai. Sekarang waktunya jadwal aku ke pantai. Let's go. Sesudah sampai, lalu
hari yang berbeda. Bro, yang sudah 15. Siapa yang suka ke pantai? Ada yang suka ke pantai? Oh, suka semua. Hari aku ke pantai. Bisa go pantai. Santai. Bro, berenang dengan senang. Celanaku mana ya? Celananya hilang. Siapa yang sering ketinggalan celana kalau ke pantai? Oh, nggak ada. Biasanya kolam renang sering ketinggalan ya. Kapan ya aku bisa bertemu berenang di pantai bersama? Sedangkan jadwal aku setiap 10 hari sekali. Yang 10 hari sekali siapa? Bron atau Koni? Koni. Yang 15 hari? Bron. Oke. Oke, hampir selesai, dikit lagi ya. Tahu nggak ya cara menghitung harinya agar Koni dan Bron bisa berenang bersama? Oke, bisa nggak nanti kita cari? Bisa nggak kira-kira? Bisa. Oke, baik, ceritanya tadi Bron dan Koni. Dia berangkat ke pantai. Kalau si Bronnya berapa hari? 15. Kalau si Koninya 10 hari. Hari ini dia berangkat sama-sama. Hari apa lagi dia nanti akan ketemu? Berapa hari lagi nih bisa ketemu? Berangkat ke pantai, main pantainya bisa bareng-bareng bertemu berdua. Nanti bisa dicari menggunakan KPK. Oke, kita lanjutkan ya. Siapa yang bisa bercerita dalam kegiatan sehari-hari yang dijadwalkan di rumah? Kegiatan apa yang dijadwalkan? Kalau kelompok ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Kegiatan apa yang biasanya dijadwalkan kalau di rumah? Sholat itu kan memang sudah dijadwalkan. Tapi ada nggak hubungan sholat dengan KPK? Ada, karena dalam Islam itu kita harus disiplin waktu, terutama dalam sholat harus disiplin. Terus apa lagi? Kelompok ini apa? Kira-kira kegiatannya di rumah yang dijadwalkan? Belajar. Kalau Bilal belajarnya jam berapa? Jam 7 sama jam 8. Kalau Ryan 8 sampai jam 9. Kelompok 3. Kegiatan lain yang dijadwalkan di rumah apa? Ngaji. Ngajinya jam berapa? Jam 4 setiap hari? Oh, Senin sampai Sabtu. Kalau Cio? Oh, malam, beda lagi. Kelompok Azam? Oh, les. Hari apa lesnya, Zam? Senin sama Jumat. Ada yang jadwal les yang lain? Bilal hari apa lesnya? Oh, Sabtu sama Minggu. Ryan? Oh, sama juga jadwal lesnya. Oh, sama juga. Berarti sering ketemu. Ada kegiatan lain di rumah yang kegiatannya dijadwalkan? Ngaji juga. Artinya banyak dalam kegiatan dalam kehidupan sehari-hari yang kontekstual ya, berhubungan dengan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Nanti bisa dihitung kapan sih nanti bisa ketemu. Nah, ini nanti kita akan sama-sama bahas. Baik, selanjutnya sebelum kita lanjut ke sana, Ustaz akan jelaskan dulu sedikit bagaimana sih cara kita menentukan nilai KPK. Nih, baik, menentukan KPK dengan faktorisasi prima. Saya kira ini kemarin sudah dipelajari sebelumnya. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai kegiatan yang terjadi berulang secara teratur. Jadi contohnya apa cara jadi? Ngajinya, sholat, apalagi yang sering berulang nih? Nah, belajar dan lain-lain. Ya misalnya jadwal sholat, tepat waktu, jadwal piket kelas yang berulang setiap minggu, kegiatan rutin mengaji atau olahraga dan lain-lain. Untuk mengetahui kapan kegiatan itu akan bertemu kembali, kita bisa menggunakan namanya KPK untuk mencari kapan lagi bisa ketemu di hari berikutnya. Allah memerintahkan kita untuk disiplin waktu dalam surah apa? Al-Asr, dan berlaku teratur dalam hidup. Belajar KPK membantu kita memahami pentingnya keteraturan dan disiplin seperti dalam sholat 5
waktu. Baik, saya lanjutkan. Ya. Kita ke konsep dasar KPK. Ya. KPK itu atau kelipatan. Nah, kelipatan hasil perkalian suatu bilangan dengan bilangan bulat positif. Misalnya kelipatan dari 6. Sudah belajar kemarin? Apa saja kelipatan dari 6? 6, apalagi? 12, 18, 24, dan seterusnya. Ya. Tinggal dikalikan sama dengan mengalikan atau menambahkan dengan bilangan awal. Jadi KPK merupakan kelipatan persatuan terkecil, bilangan terkecil yang merupakan kelipatan bersama dari 2 atau lebih bilangan, atau KPK dari 8 adalah 24. Nanti kita coba mencari sama-sama. Oke. Nih, faktorisasi prima. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini setelah konsep tadi belajar faktorisasinya. Untuk menentukan KPK dengan cepat menggunakan faktorisasi prima adalah langkah-langkahnya. Pertama, faktorkan setiap bilangan menjadi perkalian faktor prima. Pertama, ini langkah pertama ya. Nanti kita menggunakan algoritma namanya seperti kemarin. Pakai flowchart ya. Jadi nanti akan Ustadz berikan kartu agar bisa mengerjakan sesuai dengan urutan-urutannya. Ambil semua faktor, ini langkahnya ya. Ambil semua faktor prima dengan pangkat terbesar. Pangkatnya terbesar atau terkecil? Terbesar. Kalikan hasilnya, itulah disebut dengan KPK. Inilah nanti algoritmanya. Ya. Pertama, ambil semua faktor prima dengan pangkat terbesar atau faktorkan setiap bilangan terlebih dahulu. Habis itu ambil faktor terbesar, habis itu kalikan, itulah hasilnya disebut dengan KPK. Nanti kita ke contoh soal. Nah, ini contoh soalnya. Sebentar. Oke, contoh soal. Tentukan KPK dari 12 dan 18. Kemarin diajarkan menggunakan pohon faktor. Ya. Menggunakan pohon faktor. Membaginya harus menggunakan bilangan prima. Bilangan prima terdiri dari mulai dari angka berapa? Bilangan prima? 1. Bilangan prima? 2. Terus 3, terus 5, terus 7, terus 11, dan seterusnya. Artinya ketika kita mencari faktorisasi prima harus menggunakan bilangan prima. Makanya disebut faktorisasi prima. Berarti membaginya harus menggunakan bilangan prima. Kita cari sekarang angka berapa? 12 dan 18. Sekarang dibagi, mana bilangan primanya? 2, 3, 5, 7, dan 11. Dibagi 2 bisa nggak 12? Hasilnya berapa? 6. Dibagi berapa lagi? Hasilnya berapa? 3. Masih 3 sudah bilangan prima nggak? Kalau hasilnya sudah bilangan prima, maka stop, berhenti di situ. Artinya faktor primanya berapa? 2-nya berapa kali? 2 dikali sama dengan 2-nya bisa dibuat 2 pangkat dikali 3. Sekarang kita lanjut ke 18. Dibagi berapa 18? 2. Harus dari bilangan prima terkecil dulu. 2. Kalau nggak bisa dibagi 2, berarti bagi 3. Nggak bisa bagi 3, lanjut terus ke atas. Dibagi 2, hasilnya berapa? 9. Dibagi 3, hasilnya 3. Berhenti karena sudah bilangan prima. Berapa? 2 dikali 3-nya berapa kali? Hasilnya berapa? 2 dikali 3 pangkat 2. Sama nggak yang di sana? Sama nggak yang di sana? 2 pangkat 3. Ini 2 pangkat 3 dikali 3. 2 dikali 3 pangkat 2. Berarti faktor primanya kita sudah ketemu. Tinggal sekarang kita cari langkah berikutnya. Apa tadi langkah berikutnya? Ambil faktor, kalau dia bersekutu, ambil pangkat terbesar. Kita coba kembalikan lagi ke atas. Nah, faktorkan setiap bilangan menjadi perkalian. Sudah sampai sini ya. Ambil semua faktor prima dengan pangkat terbesar. Ambil semuanya. 2 ada?
2. Pangkat terbesarnya berapa? Pangkat 2 dikali ada 3. Pangkat terbesarnya berapa? Berarti 3 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu berapa? 4. 2 kali 2. 3 pangkat 2? Oh, 3 pangkat 2. 3 kali 3? 9. 6. Jangan terkecoh ya, 3 pangkat 2 sama 3 kali 2. 4 kali 9 berapa? 4 kali 9? 36. Artinya hasilnya adalah faktor KPK ya. KPK dari 12 dan 18 adalah 36. Kita lanjut ke bawah. Jadi KPK dari 12 dan 18 adalah 36. Untuk lebih jelas nanti Ustaz akan berikan tugas kelompok nanti agar bisa lebih memahami bagaimana cara mengerjakan KPK. Oke, baik. Sebelum ke sana Ustaz akan berikan alurnya terlebih dahulu. Nanti cara mengerjakan tugasnya kita menggunakan alur algoritma tadi ya. Nah ini, baik, Ustaz akan ini namanya alur algoritma. Pertama kita mulai dari apa? Ambil soalnya. Terus nanti lanjut faktorkan bilangan. Berarti langkah keduanya tidak boleh langsung mengalihkan, difaktorkan dulu. Kenapa tidak boleh langsung dikalikan? Pasti nanti jawabannya salah. Di sana nanti letak alur algoritmanya. Terus lanjutkan dengan langkah pilih faktor prima yang paling pangkatnya paling besar atau yang terbesar. Lanjut lagi baru diapakan lagi tadi? Ah, benar sekali. Lalu dikalikan. Hasilnya berupa KPK hasilnya. Nanti Ustaz akan angkat satu persatu kartu algoritmanya biar mengikuti. Baik, Ustaz akan bentuk kelompok karena kelompoknya sudah ada. Artinya silakan nanti bekerja sesuai dengan kelompoknya. Akan ada tugas untuk kalian apa yang harus dikerjakan pada tugas kelompok. Nanti saya akan munculkan tugas kelompoknya. Baik, sebelum kita ke sana, Ustaz untuk memahami kalian sejauh mana pemahaman individunya, ya masing-masing siswa akan Ustaz berikan tugas individu dulu sebelum kita ke tugas ke kelompok. Ya, tugas individu dulu sebelum ke tugas ke kelompok. Harus mengikuti alur ini. Nanti Ustaz angkat yang duluan ngumpul, nanti akan diberikan reward. Nah, baik, Ustaz bagikan dulu ya. Ini tugas individu, satu orang satu. Ya, ini berapa orang? 4. Ya. Berapa orang ini? 5 orang. Ini berapa lagi? Nanti dulu akan dicari. Satu orang satu, Kak. Satu orang satu. Oke. Asesmen formatif ya. Silakan tentukan nilai KPK dari masing-masing soal berikut. Silakan Ustadz berikan waktu untuk mengerjakan 10 menit. Oke, sudah dapat semua soalnya? Tulis nama terlebih dahulu. Tulis nama. Sudah mengikuti alur Ustadz ya. Nggak boleh dikerjakan langsung, ikutin alurnya. Nanti biar tidak salah. Ya, pakai cara kayak gini. Nanti belum ada instruksinya. Sudah tulis nama. Pertama kita akan memulai kegiatan soal nomor 1 dulu. Silakan soal nomor 1 sudah tulis angkanya terlebih dahulu yang mau difaktorkan. Angka apa saja dulu? Soal nomor 1. Oke, nomor 1 sudah tadi ya. Nomor 2 lagi, nomor 2 nak, nomor 2. Nomor 1 karena soalnya sudah sama ya. Sudah sama nggak soal nomor 1? Sudah sama. Nomor 2 lagi berarti. Contoh soalnya sudah dibahas. Nomor 2. Faktorkan bilangan. Nomor 2. Bilangan berapa yang difaktorkan? 10 dan? Silakan. Faktorkan bilangannya terlebih dahulu. Ya, 10 dan 12.
10-nya sebelah kiri, 12-nya sebelah kanan. Silakan mengikuti contoh yang ada di papan tulis, boleh? Ya. Nomor 2 ya. Bisa ya? Boleh yang belum paham kawannya boleh memberikan arahan bagi yang belum. Sudah selesai. 5 sudah termasuk bilangan prima. Artinya kalau sudah ketemu dengan angka 5 stop. Tidak boleh dilanjutkan lagi. Kan sudah bilangan prima 5, 5, 7, 11 ya. Oke. Baik. Udah buat pohon faktornya atau faktorisasi primanya udah ketemu? Ya, sampai 5 aja kan 5 sudah bilangan prima. Tapi anak kita kayak gitu. Ya sudah benar. Lanjut 12 lagi. 12 sudah ada di papan tulis belum? Oh sudah ada. Tinggal ngikutin. Berarti cari yang 10. Oke, selesai semua belum? Masih ada yang belum? Sepertinya silakan lanjutkan dulu. Lanjut, langkah berikutnya adalah silakan kalikan faktor bilangan yang dengan pangkatnya paling besar. Silakan tulis. Seperti ini tadi sudah dibuat. Cari pangkat terbesarnya. Kalau ada 2, 2-nya berapa, 3, 3-nya berapa. Kalau ada 5, 5-nya berapa. Dengan pangkat terbesar. Kalau nggak ada pangkat 2 berarti ya pangkat 1 itu dia berpangkat juga sebenarnya. Karena dalam matematika yang berpangkat 1 itu boleh tidak ditulis pangkatnya, nggak harus ditulis. Ya, sudah kalikan, dikalikan. Oke, udah hampir selesai. Cari hasil kalinya berapa? Ryan sudah. Oke, good. Ini sudah selesai. Tinggal nyari hasil kalinya. Yang nggak ada pangkat ya sudah. Berarti angka yang tidak berpangkat itu berarti yang dikalikan ya. Boleh. Lanjutkan dengan tulis hasilnya. Sudah? Hasilnya. Jangan ini ya. Tidak mengikuti aturan atau urutannya, harus mengikuti urutan biar tidak salah dalam menjawab. Kalau salah langkah saja pasti nanti hasilnya akan salah juga. Yang sudah boleh dikumpul ke depan. Silakan diikuti. Zam-zam. Sinyalnya. Waduh. Bentar ya.
Lebih cepat lagi. Oke, lebih cepat lagi. Lagi, lebih cepat. Oke, cukup. Tepuk tangan dulu. Boleh duduk ya. Oke, baik. Ya, anak soleh. Mana semangatmu? Oke, hasilnya nanti akan saya koreksi. Setelah ini kita akan ada aktivitas kelompok. Kerjanya berkelompok ya. Namanya aktivitas kelompok berarti kerjanya secara berkelompok. Ingat, dalam mengerjakan aktivitas kelompoknya menggunakan alur algoritma tadi. Dimulai dari apa tadi? Ya, terus faktorkan. Ya, faktorisasi, faktorkan bilangan. Setelah itu kalikan. Setelah itu cari faktor terbesar dulu baru kalikan. Setelah kalikan adanya hasil. Oke, bisa udah ingat ya alurnya ya. Sekarang tugas kelompoknya ada 4. Nanti akan Ustadz kasih game. Nanti kelompok siap berapa dapat soal nomor berapa. Cukup kerjakan satu soal saja, tidak usah semuanya. Oke, bisa ya. Ini kelompok apa tadi? Siti. Awa, ini kelompok apa tadi? Bina Fatih. Oh. Ini kelompok apa tadi? Usman. Ini kelompok Abu Bakar. Ini kelompok, ini belum ada. Oh, Ismail. Oke, boleh. Kelompok Ismail. Siapa yang nulis? Oh, Jaya. Ya, pakai pena aja, pakai pena. Biar terang. Baik, kita akan bermain ya. Nanti yang dapat juara 1 berarti dia boleh milih soal nomor berapapun dulu boleh. Terserah. Makanya silakan soalnya diperhatikan dulu. Nanti bagaimana cara ngerjakan saya kasih tahu. Sebentar. Yang dapat soal nomor dapat juara 1 nanti boleh milih soal berapapun. Berarti habis itu bentar, kita waktunya cukup 45 menit ya. Oke, siap ya? Itu kelas 5 kan? Oke. Kita mulai. Yang juara 1 boleh memilih soal nomor berapapun boleh. Juara 2 berarti nanti milih soal berikutnya. Juara 3 soal berikutnya, juara 4 soal berikutnya, juara 5 berarti nanti Ustadz yang menentukan soal berapa yang harus kamu kerjakan. Bisa ya? Oke, baik, kita mulai dengan gamenya. Usman, itu Usman ada. Kita lihat juaranya ya. Baik.
Juara 1 adalah Abu Bakar. Abu Bakar milih soal nomor berapa? Mana Abu Bakar? Abu Bakar soal nomor berapa? Usahakan tulis ya. Abu Bakar milih soal nomor berapa? Abu Bakar silakan pilih soal nomor berapa? Terserah. Soal nomor berapa? Hah? Sudah belum waktunya 5 detik memilih 5 detik. 5 detik waktunya. Soal nomor? Kita milih nomor berapa? Soal nomor 1 Abu Bakar. Juara 2 Ismail. Ismail mana Ismail? Kelompok Ismail milih soal nomor berapa? Nomor 1 nggak boleh lagi ya. 2, 3 atau 4? 2, 3 atau 4? 5, 4. Oh soal nomor 2 Ismail ya. Berikutnya yang boleh milih Siti Hawa. Nomor 3 atau nomor 4? Oh nomor 4. Ini Ismail berarti ya. Ini Siti Hawa. Nomor 3. Oh Siti Hawa ini. Siti Hawa. Berarti nomor 4. Oh nomor 4. Berarti nomor 3 terakhir ya. Kelompok Binaratif. Jadi mereka akan tiket bersama. Juara terakhir siapa? Kelompok berapa? Ya kelompok apa namanya? Usman. Mau milih soal nomor berapa? Iya, terserah 1, 2, 3 atau 4. Ayo dikasih kebebasan milih 1, 2 atau 3, 4. Nomor 2. Oke, sudah nomor 2 ya. Usman. Oke, Ustadz berikan waktu ngerjakan tugas kelompoknya selama 10 menit. Silakan, kan cuma 1 soal. Silakan dikerjakan secara berkelompok ya. Mengikuti alur algoritma tadi, harus berurutan. Ya. Kerjakan menggunakan cara yang di papan tulis, menggunakan font faktor ya. Silakan boleh dikerjakan.
Perhatikan dulu. Yang juara terakhir dia berarti yang maju duluan mengerjakan hasil kerja kelompoknya. Siap ya? Siap. Sebelum itu tentukan dulu siapa yang maju ke depan. Silakan berunding. Sudah ditentukan? Yang maju ke depan ditulis ya, ditulis hasilnya. Pakai spidol. Saya sudah siapkan spidolnya. Enggak lah. Baik, kita mulai ya. Satu orang aja, satu. Nggak usah banyak-banyak. Awal Jaya. Nggak usah, soalnya nggak usah ditulis. Oke, siap, kita mulai. Oke, silakan kita mulai. Balah, kita kayaknya kalah. Ayo mobil siapa yang duluan sampai? Oke, baik, kita lihat juaranya. Kalah guys. Berarti yang paling duluan maju adalah kelompok Binarati, yang kedua kelompok Ismail, ketiga Abu Bakar, keempat Siti Hawa, dan terakhir maju adalah kelompok Usman. Silakan perwakilan kelompoknya agar maju ke depan. Silakan ditulis jawabannya. Kelompok berapa tadi pertama? Perwakilannya, silakan Bu. Makan maju. Oke, kita lihat hasil kerja kelompok berapa ini tadi? Kelompok apa nama kelompoknya? Binarati. Ya, dari 6 berapa? Dari sini. Terus hasilnya berapa? Terus hasilnya 4 kali 9 sama dengan 30. Hasilnya 54. Benar atau salah? Oke, jawabannya benar. Kasih tepuk tangan untuk kelompok apa namanya? Binarati. Oke, boleh. Silakan duduk. Selanjutnya kelompok berikutnya. Silakan, boleh dibacakan hasilnya.
Oke, hasil KPK-nya adalah berapa hasilnya? Oke, 12. Benar atau salah? Benar atau salah? Oh, benar. Baik, boleh kan? Boleh, silakan duduk kembali ke kelas. Kita berikan tepuk tangan aplaus dulu untuk teman-temannya. Oke, baik. Sampai sini saya kira sudah paham untuk melatih kemampuan. Silakan yang di Chromebook langsung klik start. Silakan klik start. Silakan boleh bermain. Ada skor nilai tertinggi nanti itu adalah juaranya. Silakan boleh bermain. Ya. Klik start ya, klik start. Ya, silakan boleh mulai. Dijawab, diklik jawabannya pakai tangan boleh. Klik aja pakai tangan. Pakai tangan aja dulu. Oke, silakan. Jangan sampai salah ya. Silakan bermakanya pakai dari 18. Silakan garing. Ayo kan, sudah berapa skornya kan? Ada pakai waktu ya gamenya. Gamenya pakai waktu ya. Nanti akan sampai berapa nilai akhir masing-masing. Oke, sudah sampai nomor berapa? Sampai soalnya ada berapa ya soalnya ya? Udah selesai. Nilai totalnya 20.000. 100.000. Wah, luar biasa. Minarati, berapa nilainya? Nilaimu berapa? 90.000. Ini berarti juga ini masih paling tinggi ya, masih tinggi. 70. Oke. Berapa nilainya? 60. Paling tinggi yang nilainya 100 berapa? Oke, juara 1. Juara 2 yang nilai 90 ada? 90. Oke, juara 2, juara 3 80 ada? 70. Oh, ada 2. Ini berapa? Oh, 60. Juara 3, juara 4. Ini berapa nilainya? Oh, 20. Juara 5. Kita berikan tepuk tangan untuk semua dulu. Tepuk tangan. Oke, baik. Boleh duduk kembali ke tempat masing-masing. Baik. Oke, baik. Saya kira hari ini cukup ya pembelajaran kita tentang faktorisasi prima. Siapa yang bisa menyampaikan apakah ada hubungan antara KPK tadi dengan kehidupan sehari-hari? Apa? Contohnya apa tadi? Contohnya? Oh, jadwal belajar. Oh, kegiatan sholat. Berarti ada hubungannya ya. Artinya dalam kegiatan sehari-hari banyak kita temukan terkait dengan KPK. Untuk selanjutnya nanti kita akan mempelajari terkait dengan FPB. Silakan nanti dibaca bukunya. Hari ini cukup. Tugas berikutnya silakan nanti membaca buku di rumah. Siap? Ketua kelas siap-siap untuk berdoa. Kita akan pulang. Silakan ketua kelas dapat memimpin doanya. Sudah? Silakan doa. Ini nah.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini cukup. Selanjutnya nanti silakan kembali bukunya di rumah dibaca. Materinya adalah masih seputar dengan kelipatan, tetapi kita belajar terkait dengan FTB, faktor persekutuan terbesar. Nanti silakan banyak baca di rumah, karena semakin banyak membaca maka akan semakin tahu dan semakin paham. Baik, demikian saya akhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.